kita harus tahu kalau yang disebut sebagai nunci ini kayak apa ya? Kepengenan orang untuk punya insting kayak gini. Apa bener sih kayak gitu? Kalau kayak gitu kan, terus apa uniknya dengan budaya nunci di Korea? Itu sebenarnya bukan Korea. Most of Asian do that. Pen, mari makan. Steven langsung duduk, oh ya terima kasih gitu. Terus Toto gini, resek nih nasi gue cuma separuh, semur jengkol gue cuma separuh. Ikut lagi Steven. Itu kan dalam pikirannya Toto kan, tapi kan lu gak bisa baca itu. Toto cuma nyengir yang lu lihat. Tes. Bentar lo, gue rekam dulu. Tarik, Mang. Hah? Direkam ini dah? Udah direkam. Oke. Selamat malam bapak-bapak, ibu-ibu dimanapun Anda berada. Ya masih buka 50%, jangan lupa ya. Ibu-ibu di era banyak pandemi ini jangan lupa untuk tetap berbelanja. Walaupun tetap menjaga kesehatan. Ya, jangan lupa juga untuk tetap mendengarkan Kepo Buku yang kali ini datang bersama 3 host terkemukanya. Ada saya Hertoto di Singapura dan ada di mana? Di Bangkok ada Bapak siapa? Tolong disebutkan namanya. Teh botol. Maaf bapak-bapak ibu-ibu, itu teh botol belum menjadi sponsor kami ya. Ya Allah Toto, lu bener-bener. Ini saya lagi tugas jadi salah satu penyiar radio mall di sini. Oke, teman-teman Kepo Buku, kita cut tadi. Yang mau goyang silakan goyang, tapi tolong modal lagu sendiri sebab kita akan kembali ke kita Kepo Buku, yaitu mereview buku. Ya, kali ini seperti biasa 3 host kita, saya sendiri Hertoto Eko di Singapura, juga ada Bapak Rani Hafiz yang ada di Bangkok, kemudian ada Mas Rani yang ada di Ambon. Nah, kali ini Steven. Iya, Mas Steven yang ada di Ambon. Maaf, maklum. Makanya itu honor siaran di mall tuh diambil dulu biar nggak pusing lu. Asik. Lah diterusin. Oke, nah kali ini kita akan mereview buku, dan jangan lupa kali ini kita kembali lagi ya seperti yang kita katakan 2 minggu yang lalu, seperti yang kita bilang 2 minggu lalu, kita balik lagi ke episode Baca Sama-sama yang kali ini tetap bekerja sama dengan Gramedia Pustaka Utama dan Gramedia Digital, dan juga didukung oleh jaringan Potluck. Yoi. Jadi selain Kepo Buku ini ada 4 podcast buku lagi ya yang ikutan, yaitu podcast Main Mata, podcast Buku Kutu, Mari Pada Baca, dan podcast Sahabat Buku gitu. Kami semua mau berbagi rekomendasi buku terbitan Gramedia Pustaka Utama pilihan kita masing-masing, dan mudah banget loh dibelinya. Cukup download aplikasi Gramedia Digital di Google Play Store atau di Apple App Store. Beli e-booknya di aplikasi Gramedia Digital, nggak perlu repot-repot ke toko buku. Oke, dan kali ini kita akan membahas satu buku yang ada di Gramedia Digital ya, juga diterbitkan oleh Gramedia Pustaka Utama, yaitu Bapak Rani tolong disebutkan buku apakah yang kali ini kita akan bahas. Jadi begini, hari ini kita akan membahas buku apa, Steven? Balik lagi. Oke. Judulnya nih Nunci, Nunchi. Seni membaca pikiran dan perasaan orang lain. Rahasia hidup bahagia dan sukses dari negara Korea. Oh, jadi ini salah satu prinsip dari negara Korea ya. Maksudnya kan banyak nih sekarang buku-buku yang ngomongin prinsip apa gitu ya, prinsip hidup lah gitu kan ya. Ada Ikigai. Betul, ada. Nah, sekali ini yang kita pilih untuk kita review dalam episode Baca Sama-sama ini adalah adalah yang judulnya Nunci, karya Euni Hong, betul. Gitu. Sementara ini sebenarnya diterbitkan atau diterjemahkan dari bahasa Inggrisnya berjudul The Power of Nunci.
The Korean Secret to Happiness and Success. Di awal-awal gue boleh ngeritik nggak sih? Boleh. Namanya kita ini netral. Kita berusaha. Kalau gue sih kritiknya gini, yang pertama banget, nanti Steven yang cerita bukunya lah. Buat gue terjemahan Indonesianya judulnya itu kepanjangan dan buat gue kurang adil menjelaskan isi bukunya gitu. Menurut gue. Kenapa? Karena buku ini bagus banget. Padahal judul aslinya adalah The Power of Nunchi ya, The Korean Secret to Happiness and Success. Yes. Udah cukup sampai di situ kritiknya. Jangan berhenti teman-teman mendengarkan karena sebenarnya isinya bagus banget. Oke. Enggak, gini. Bang Rani mungkin ini judulnya tuh dibikin menggelegar kayak gitu biar dicomot dari rak buku, biar salesnya gede. Itu kita harus memperhatikan yang itu juga. Yes. Kan yang lagi tipikal konsumen tuh yang kayak gitu kan, yang kayak clickbait gitulah. Ini juga di buku no problem lah menurut aku. Oh gitu ya. Clickbait. Jadi ini judulnya clickbait ya? Bukan clickbait itu kalau di toko buku. Iya, kalau di media digital itu jadi clickbait kan. Karena diklik gitu terus kita download gitu atau kita beli. Kalau di toko buku apa ya? Bahasa klik gitu apa? Lirik bait. Ya kan kalau di toko buku kan kita ngelirik buku gitu, ada lirak buku, ada lirik. Oke. Gue setuju sih, ntar lo. Gue setuju sih sama kata Steven kalau ini dibilang dalam tanda kutip clickbait atau lirik bait atau apapun itu namanya gitu ya, bahwa memang untuk menarik perhatian orang gitu. Cuma buat gue setelah gue baca isinya, buat gue terlalu penyederhanaan judul kayak begini gitu. Itu sih menurut gue. Tapi ya gue bisa nerima sudut pandangnya Steven bahwa memang kadang-kadang buku itu harus dibuat sedemikian menarik, menjanjikan orang yang membaca itu langsung bisa mendapatkan sesuatu dari baca judulnya aja. Itu gue bisa paham. Buktinya gue tertipu sama Black Swan. Kalau gue sendiri mungkin jadi klise gitu. Karena sorry kalau gue bilang klise, karena apa? Banyak udah buku yang menggunakan itu seni berbicara apa gitu, seni bernegosiasi apa gitu kan. Terus seni memperbanyak apa? Membaca pikiran dan berteman, apa sih? Dale Carnegie yang buku favorit itu apa? How to Win Friends and Influence People. Nah, itu tuh so yesterday menurut gua. Itu sih menurut gua. Kalau lu mau nambahin seharusnya yang catchy tapi tetap kekinian dong gitu kalau menurut gua sih. Tapi ya itu judul dan itu hak dari penerjemah dan pengarangnya dong untuk bikin. Dan ya gue jadi teringat sama seperti gue bilang tadi, gue juga terjebak sama judulnya Black Swan kan. Rahasia terjadinya peristiwa langka yang tak terduga. Langsung gue samber tuh buku. Betul. Gitu. Jadi ya oke, gue termakan omongan sendiri. lanjut Pak Toto. Jadi Rani dan Steven ini udah baca khatam. Beda dengan buku, dua-duanya juga udah baca waktu kita diskusi masalah Black Swan. Tapi ketika Black Swan, gue emang benar-benar ngerti gitu, gara-gara ngerti temanya dan memang udah berapa kali khatam. Nah, untuk yang Nunchi ini, gue yang akan jadi hostnya karena walaupun gue udah baca, gue tetap kagak ngerti apakah Nunchi itu. Lu kelewatan. Lihat Van. Ini anak emang agak-agak juga nih, Van. Lu bayangin. Black Swan tuh berapa halaman, Van? Itu sekitar 400 lebih mungkin, ya. Iya, hampir 500. Dia paham luar dalam. Sampai per bab-babnya gitu tuh dia paham banget. Itu Black Swan yang super ribet. Sementara buat gue Nunchi ini sebenarnya sederhana kalau mau dipahami gitu ya. Tetapi dia nggak paham-paham. Jadi teman-teman ya, udah beberapa hari ini Toto tuh WhatsApp dan bilang, gue kok kagak paham ya. Terus dia baca bahasa Inggrisnya, gue kagak paham ya. Terus dia baca bahasa Indonesianya, gue kagak paham ya. Aduh, Toto. Dan itu udah terjadi nggak cuma seminggu belakangan ya. Karena kita udah ngediskusiin buku ini tuh udah lama gitu. Maksudnya buku apa yang bakal kita diskusiin. Terus gue udah baca, bolak-balik baca. Tapi apa daya, mungkin IQ gue terbatas. Jadi ya harus jujur diakui bahwa saya belum mengerti apakah Nunchi itu gitu. Van, kalau lo sendiri gimana, Van, baca buku ini, Van? Kesan umum gitu pertama kali baca buku ini, menurut lo gimana? Menurut gua nih Nunchi ini buku yang cukup well design gitu ya. Well design dalam artian dia sebenarnya pengen nunjukin kalau rahasia orang Korea tuh dari Nunchinya gitu. Nggak perlu ribet-ribet gitu, Mas Toto. Kalau misalnya kita perhatiin ya, dari sepanjang buku ini tuh dia cuma cerita kayak
menurut subjektivitasnya dia ya, nunci itu tuh yang seperti ini loh, yang dia alami, yang dia rasakan ketika dia dari Amerika terus balik lagi ke Korea, dan dia tuh ngakunya dia nuncinya tuh nggak ada sama sekali ya, dan harus beradaptasi secara cepat untuk mendapatkan nuncinya gitu, biar dia bisa jadi orang Korea yang sesungguhnya gitu. Tapi overall buku ini menarik dan menyenangkan untuk dibaca kok. Udah berapa kali khatam baca buku ini, Van? Cukup sekali. Sombong, yang Black Swan khatamnya 3 kali. Alah. Oke, saya kita bahas isinya aja lah ya. Van, setelah lu baca ini, menurut lu nunci ini apa, Van? Nunci itu adalah sebuah insting gitu ya untuk membaca keadaan gitu. Kira-kira itu aja sih yang gua ambil dari buku ini, dari segala sesuatu yang dia jelaskan, dari pengalamannya dia, dari kisah-kisah dia interview, anekdot-anekdot dia yang tersebar di sepanjang buku ini, gitu Mas Toto. Oke. Kalau menurut lu, Ran? Oke, tunggu, gue lagi buka bukunya dulu. Ini review apa ini, nggak siap. Oh, ini dia. Oke. Jadi kalau buat gue ya, nunci itu lebih kepada bagaimana kita mencoba memahami apa yang dipikirkan dan dirasakan orang dalam upaya untuk memperbaiki hubungan kita atau dalam upaya untuk membina hubungan yang lebih baik dengan orang. Oke. Gitu. Kalau gua kok lebih merasa itu sebagai intuisi. Kalau gue, walaupun mungkin pengetahuan gue rendah untuk nunci ini karena gue belum mengerti. Tapi dari membaca bab 1, 2, 3, bab 1, 2, 3 balik lagi, gue jadi teringat, sebenarnya gue studi kasus aja ya. Nunci itu sebenarnya kalau boleh dibilang itu salah satu kemampuan, salah satu knowledge, tapi ibaratnya ini tuh tacit knowledge. Jadi gue ingat studi kasus justru antara gue, nyokap gue, dan istri gue. Jadi gue nggak tahu apakah ini tepat atau enggak, tapi sekilas gue baca, kalau baca 1, 2, 3 gue terlihat gini. Jadi gini, kalau gue kan mungkin kasusnya gini ya, gue tuh dibesarkan di keluarga Jawa gitu ya, yang walaupun gue hidup lama di Jakarta, tapi nyokap bokap gue tuh orang Jawa gitu. Jadi beda dengan keluarga istri gue yang memang orang Medan dan nyokapnya keturunan Tionghoa gitu, dari Hong Kong gitu kan. Nah, bedanya adalah gue tuh tahu kapan nyokap gue itu bilang iya yang bermaksud dengan iya, atau enggak yang enggak. Itu nunci. Nah itu makanya jadi gue relate-nya ke situ. Ketika misalnya istri gue waktu dulu ngomong sama almarhum nyokap gue gitu kan, dia itu harus menebak-nebak yang iya mana, yang enggak yang mana gitu. Nah ketika baca ini gue jadi dua tahu gitu. Oh, jangan-jangan yang dimaksud nunci itu adalah yang kayak gitu ya. Seni membaca pikiran orang atau gelagat orang, mungkin termasuk bahasa tubuh orang yang subtle gitu, yang memang susah banget gitu. Lu nggak bisa bilang kayak gitu ya tandanya, enggak. Itu hanya karena lu berinteraksi gitu dengan orang itu, dengan pengaruh budayanya gitu. Menurut lo gitu nggak sih kalau interpretasi gue kayak gitu? Iya. Menurut lo gitu nggak, Van? Karena gini, kalau gue sama nyokap gue tahu banget kapan dia bilang iya yang enggak. Bahkan dia nggak bilang enggak, nggak bilang iya. Gue tahu di mana nyokap gue itu suka, di mana nyokap gue itu enggak. Jadi gue tahu banget gitu. Dan sensitif. Ini bukan bermaksud untuk membicarakan satu suku tertentu ya, gitu. Teman, gue jadi tahu gitu. Yang mana yang sifatnya hanya basa-basi, mana yang sifatnya memang bener kan, gitu kan. Jadi gue tahu gitu, karena gue didalikan, jadi gue tahu gitu. Bahkan lu bisa baca micro behavior orang-orang seperti itu. Nah, kalau menurut gue sih, gue menerjemahkan sih gitu ya. Kita harus tahu kalau yang disebut sebagai nunci ini kayak apa ya? Kepengenan orang untuk punya insting kayak gini. Jadi kalau misalnya ini lagi banyak orang yang bilang jalan ninjaku adalah menjadi seorang apa gitu ya. Kalau misalnya setelah habis baca buku ini, aku sangka kita semua pasti pengen bilang kalau jalan ninjaku itu pengen jadi seorang yang punya nunci yang cepat. Nunci yang cepat tuh yang kayak gimana sih yang Mas Toto tadi cerita itu. Ketika kita bisa tahu mana yang dia hanya basa-basi
dan mana yang gelagatnya yang benar-benar kayak tulus gitu. Hmm. Anyway, cukup sependapat dengan apa yang Mas Toto bilang. Tapi maksud aku gini, mungkin buku ini kalau kita sarikan ya, Mas Toto pasti bakal bilang, ini kayaknya nggak paham-paham gitu ya. Tapi aku percaya kalau ini sebenarnya tuh lebih kepada apa ya yang bisa istilah yang tepat, ilmu kehidupan gitu ya. Dan ilmu kehidupan ini yang Mas Toto udah dapat gitu, udah terekam di bawah sadar gitu semenjak Mas Toto dibesarkan dalam lingkungan seperti itu. Jadi memang sah-sah aja kalau misalnya Mas Toto bilang ke kita, ini kayaknya bukunya nggak terlalu kita bisa pahami gitu. Karena memang karena ini cuma kayak sekadar pembuka aja gitu. Bukan pembuka juga sih, cuma kayak mau bilang ini nih sebuah ilmu hidup yang harus dijalanin aja gitu. Harus dicoba di dalam kehidupan nyata kita gitu, bukan textbook praktikal gitu. Kalau Ran? Iya, kalau gue mikirnya gini, kita harus ngelihat dari jauh. Ini jadi serius loh beneran. Tapi kita harus ngelihat dari masyarakat Koreanya sendiri. Kan lagi rame nih orang-orang Barat pengen belajar nilai-nilai kehidupan orang Timur. Ya kan? Makanya gue ketawa ngakak waktu si Yuni Hong di buku ini nulis, ini bukan cuma sekedar buku wisdom dari Timur ya, ala Marie Kondo gitu. Iya benar. Karena ada kata-kata di situ bilang, jangan-jangan nih kayak bukunya Marie Kondo yang udah bikin gua ngebuang separuh pakaian gue gitu loh. Tapi ini benar-benar prinsip kehidupan Timur yang orang dari Barat tuh belakangan pengen banget belajar gitu. Jadi misalnya selain nunci tuh ada di Jepang tuh ada prinsip ikigai gitu kan ya. Itu juga lagi ngetopnya kan. Pokoknya sekarang orang lagi kembali lagi belajar ke prinsip-prinsip Timur karena menurut mereka itu lebih ampuh dan terbukti. Kenapa gue bilang terbukti? Kalau kita ngomong dalam konteks Korea misalnya, Korea itu buat gue lumayan apes loh. Lumayan apes maksud lo? Lumayan apes hidupnya, sejarah hidupnya. Oke. Korea itu kan bolak-balik dijajah. Betul. Iya kan? Berapa kali itu ya di buku ini juga diceritakan ya. Tapi justru dengan kondisi kayak begitu, dijajah berulang kali, apes melulu lah kasarnya gitu. Kemudian juga budayanya juga sempat dijajah, kemudian juga mereka itu nggak punya sumber daya gitu. Mereka itu nggak punya minyak, Korea itu nggak punya minyak. Tetapi mereka bangkit. Jadi semua orang pengen belajar gitu loh. Kemudian si Yuni Hong ini pinter karena dia orang Barat, dia lahir di Amerika, balik ke Korea, dia belajar prinsip hidup orang Korea, dan salah satu menurut dia yang paling penting adalah prinsip hidup yang sudah diajarkan oleh orang-orang tua Korea dulu waktu kecil, yang ternyata menurut gue sama dengan prinsip hidup yang diajarkan orang-orang tua kita dulu gitu loh. Iya. Jadi mungkin kesulitan gue kalau gue boleh sharing gitu, kenapa gue mungkin antara paham nggak paham baca nunci ini adalah mungkin karena gue merasa bahwa gini, ketika gue baca buku kan ada sesuatu yang baru nih atau minimal ya. Nah ketika baca nunci ini gue jadi bingung gitu. Ini apa ya? Bukannya memang itu harusnya memang sudah ada gitu kan? Jadi mungkin itu menyebabkan gue ragu ke diri gue sih. Gue ngerti nggak sih? Kalau maksudnya gini loh. Ketika gue baca pertama, kedua, makanya tadi awalnya kan gue bilang bener nggak sih pengertian gue kayak begitu? Kalau bener ya memang gue bacanya bener. Akhirnya gue ya paling nggak ngerti lah 50% gitu kan. Kenapa gue ulang-ulang? Tapi justru gue meragukan kemampuan diri gue sendiri lagi karena apa bener sih kayak gitu? Kalau kayak gitu kan gue udah tahu. Terus apa uniknya dengan budaya Muncine Korea? Itu sebenarnya bukan Korea. Most of Asian do that gitu loh. Maksud gue, dengan Tepo Seliro itu nggak bisa kita bilang unik budaya Jawa enggak, atau unik budaya Indonesia enggak. Yaitu ada di Thailand, ada di Jepang bahkan gitu kan. Tapi yang jelas mungkin itu struggling gue. Jadi akhirnya ketika baca 1, 2, 3, gue nggak merasa ada yang baru di sini. Apa anehnya gitu kan? Gue kok nangkap kesan kayak gitu juga dari Stephen. Jadi apa ya, kayak buku ini tuh nggak terlalu menjual ya kalau misalnya kita sebagai orang Indonesia Asia. untuk Asia, kita untuk pengen nerapin nunci ini, tapi di satu sisi kita masih bisa kok untuk mendapatkan
intisari dari apa yang disebut nunci itu tadi. Jadi ketika aku sendiri ya, aku kira aku tuh nunci banget ya. Asik. Tapi sebenarnya enggak loh. Setelah aku baca buku ini, dan itu bikin kayak menambah hasanah, menambah sendiri. ilmu gitulah. Bukan ilmu tapi ilmu gitu. Ilmu. Kenapa lu bilang lu ternyata nggak nunci gitu loh? Apa ya, kayak misalnya sebenarnya ada hal-hal yang aku kira udah kita lakukan yang terbaik ya ketika ketemu orang baru, kenalan baru atau kolega, tapi sebenarnya ada hal-hal tertentu yang bukan nunci. Contohnya ya, ketika kita ketemu sama seseorang misalnya, penulisnya tuh bilang kalau yang harusnya menjadi fokus perhatian ketika di dalam pertemuan tuh bukan diri kita loh. Kita tuh pengen impress seseorang ya. Nah, aku jatuhnya tuh jadi pengen impress ke orang lain, jadi aku lebih berfokus ke apa yang menjadi nilai lebih saya gitu, apa yang menjadi topik yang mungkin bisa mengundang lawan bicaranya ini terpesona atau terkesan gitu. Dan kita mungkin sering jatuh dalam kesalahan yang seperti itu ya. Padahal si Nunci ini bilang jangan fokus kepada diri kita, tapi lebih baik menerima umpan balik dari lawan bicara ataupun orang yang ingin kita ketemui terlebih dahulu, lihat situasinya seperti apa. Jangan mudah untuk bicara duluan misalnya, tetap dalam fokus di dalam pikiran orang itu akan membuka dirinya lah terlebih dahulu, dan kita yang akan meresponnya gitu, bukan kita yang jadi fokus utamanya, kita yang jadi aktor utamanya dalam sebuah pertemuan gitu. Mungkin terkesan agak belibet, tapi itu yang aku dapat. Ran, gue mungkin mau nanya sama lu ya, sama Steven juga nantinya. Sebenarnya kalau kita balik lagi aja ke buku ya, tadi kita udah jelasin nunci menurut interpretasi gue, menurut interpretasi lu. Kita juga udah baca tentang tadi bagaimana penerjemahannya ditambahin kata-kata yang menurut kita itu pendapat kita ya. Sekali lagi boleh setuju apa enggak. Tapi menurut lu Ran, pembabakan buku ini gimana sih? Tapi karena kalau menurut gue sekali lagi ya, pembabakan buku ini tuh tadi kan lu sempat singgung bahwa buku ini sebenarnya quote unquote gitu ya, nyaris tidak memberikan petunjuk praktis, karena mungkin Nunci sendiri seperti yang Steven bilang ya, sepertinya itu walaupun agak belibet jelasinnya ya, memang mungkin ya susah menjelaskan sesuatu yang subtle, gimana ya, tacit knowledge gitu susah. Makanya mungkin tadi lu bilang juga nyambung ke luran tadi, gue coba connecting the dot aja gitu kan ya, nggak ada petunjuk praktis. Jadi gue tuh baca buku ini, kalau kesan gue, koreksi lagi ya kalau salah ya, kesan buku gue itu seakan-akan gini loh, lu dikasih tahu bahwa jurus ninja tuh ini untuk mengalahkan lawan, tapi gimana jurusnya gue kagak tahu gitu. Mudah nggak maksud gue? Untuk ini lu pakai jurus jurus 1000 naga mabok gitu. Karena 1000 naga mabok bisa knocking out people gini. Nunci kan juga gitu kan ya. Apa nunci itu, kemudian tanpa nunci lu nggak bakal begini-begini gitu kan. Atau di tempat kerja dengan nunci lu bisa begini-begini. Tapi setelah baca sampai akhir gue juga bingung. So, oh ya gue tahu sih ada jurus ini, tapi how do I do it? Bener gak sih kesan lu kalau ngomong pembabakan dulu, menurut lu gimana Ran? Kalau setelah lu baca buku ini? Begini ya nak, Jadi gini, gue memuji-muji buku ini terlepas dari judulnya ya. Itu disclaimer. Dari awal gue udah bilang, gue memuji buku ini bagus. Karena buat gue, buku ini justru, dan Steven juga mengakui, dia memberikan sebuah penegasan terhadap sesuatu yang sebenarnya sudah lama kita sebagai orang Indonesia miliki. Tetapi kita nggak sadarin sampai kemudian ada orang yang bisa menguraikannya menjadi tulisan dan membuatnya menjadi sangat aplikatif gitu loh. Jadi menurut lo buku ini aplikatif ya? Maksud gue gini. Aplikatif dalam artian dia pakai contoh dalam kehidupan sehari-hari yang walaupun buat gue itu barat banget gitu loh, nggak Indonesia banget, tetapi kan orang sekarang banyak penasaran kan, apa sih rahasia keberhasilannya orang Korea? Ya ini sebenarnya, dan kita langsung bilang, lah kita juga udah belajar dari dulu begini, kenapa kita kagak maju kayak orang Korea gitu loh. Nah, itu yang pertama. Terus yang kedua, kalau dibilang bahwa
tidak ada jurus-jurusnya, sebenarnya ada jurus-jurusnya gitu loh. Jadi ada dua hal yang gue mau bahas. Pertama, lu harus buang dulu otak logika lu menurut gue. Ketika membaca ini, lu harus lebih banyak menggunakan rasa ketimbang logika lu. Cakep tuh. Karena si Yuni sendiri bilang kan, di otak manusia itu kan ada beberapa unsur kan ya. Ini menarik loh. Otak manusia itu sama dengan otak hewan, dan yang paling terakhir berkembang itu justru otak logikanya. Yang terakhir berkembang, Nah, ini coba dicopot dulu sebentar gitu loh. Karena sebetulnya ini adalah kombinasi dari unsur bagaimana lu bisa merasakan buku ini. Bahkan Nunci itu ngajarin gini kan. Dia mencoba aplikatif dengan menggunakan konteks-konteks ketika lu ada di ruang rapat. Lu lagi ada di ruang rapat. Lu memilih jadi orang yang aktif di situ berdebat atau orang yang ada di sudut dan mendengarkan. Buat gue, Nunci ini adalah orang yang ada di sudut dan mendengarkan dan justru bisa mendapatkan gambaran yang lebih luas tentang apa yang terjadi. Oke. Gitu. Nanti ada contoh aplikatifnya dan ini perlu kita ujiin ke Toto nih, Fen nih. Tapi oke. Sebenarnya ada 8 jurus yang dibagi di situ kalau kita baca di buku itu. Dan ini tidak akan bisa dipahami menurut gue kalau lu masih menggunakan otak logika lo. Dan itu wajar lah. Karena menurut gue orang Asia itu kan banyak belajar dari agama, dari prinsip Confucianism gitu ya. Itu dasar-dasar yang mengajarkan keseimbangan. Oke, mari kita buka 8 jurus tersebut. Wah, sedap. Yang pertama itu kalau si Yuni Hong itu bilang, lu kosongin aja dulu pikiran lu, sama kan? Buang dulu logika lu, kosongin dulu gitu loh. Makanya dia bilang salah satu yang bisa membantu untuk membangkitkan nunci lu itu adalah dengan meditasi misalnya. Kalau orang muslim mungkin lewat sholat misalnya atau zikir. Terus ingat yang jurus kedua itu, ingat bahwa ada yang namanya the observer effect. The observer effect itu adalah ketika lu masuk ke dalam suasana pergaulan tertentu. Misalnya lu masuk ke dalam ruang tertentu, bisa jadi sebenarnya mood yang ada di ruangan itu diganggu oleh kehadiran lo. Jadi orang Korea itu justru ngajarin nunci. Lu harus masuk tuh dalam sebuah ruangan. Misalnya lu masuk ke ruang rapat tuh jangan langsung, hey apa kabar guys gitu. Tapi lu masuk dengan perlahan-lahan, subtle gitu, sehingga lu bisa mengamati apa yang terjadi gitu. Nah itu kan kemudian di prinsip yang jurus yang ketiga gitu loh. Kalau lu baru saja, dia banyak sekali menggunakan konteks ketika lu ada di ruang rapat. Gue sukanya itu karena dia mencoba menjadikan aplikatif di situ. Kalau lu baru masuk ke ruangan katanya, dan orang-orang udah ada di ruang rapat itu, lu sebaiknya diam, pelajari, dapatkan sebanyak mungkin informasi sebelum lu ikut bersuara gitu. Dan jurus keempat, intinya gini, lebih baik diem. Diam tapi lebih baik diam. Tapi bukan pelengak-pelengok, diam tapi mengamati. Karena ada satu bagian yang menarik yang membahas tentang introvert di Nunci itu, yang bilang bahwa orang yang introvert itu sebenarnya jauh lebih banyak pengetahuannya ketimbang orang yang ekstrovert. Karena dia sebenarnya mengamati dan mencerna, dan dia tidak terganggu dengan hal-hal yang lain. Oh, berarti lo ekstrovert dong, Ren? Bener kan lo ekstrovert ya? Kok ketawa sih, gue bingung. Gue nggak pernah tahu kalau ditanya introvert atau ekstrovert gitu loh. Gue selalu bingung. Terus oke, kita habisin nih jurusnya ya. Ada 8 jurus soalnya. Bener. Jurus yang berikutnya ini adalah lagi-lagi ini bener-bener gue tuh membaca itu dan bisa manggut-manggut. Tetapi gue kalau harus menjelaskan jadi agak bingung. Tapi susah, gini ya. Perilaku kesepakatan manusia tentang perilaku itu kadang-kadang kita anggap remeh kan, tapi sebenarnya ada alasan kenapa sopan santun, perilaku kita terhadap orang lain itu dibuat, ada alasannya gitu loh. Itu jurus yang kelima. Jadi selalu perhatikan perilaku lo. Makanya orang Korea itu kan bahkan nunduk berapa derajat, kayak orang Jepang itu ada hitungannya gitu ya. Kenapa harus nyerahin kartu nama misalnya, itu ada aturannya gitu loh. Terus yang jurus keenam itu lu harus bisa mencoba membaca yang tersirat, bukan hanya yang tersurat. Tersirat, oke. Gitu. Oke. Terus jurus ketujuh itu, ini menarik ini. Kalau lu merugikan orang secara tidak sengaja, itu sebenarnya menurut si Yuni Hong itu sama buruknya dengan ketika lu melakukannya secara sengaja. Oke. Gitu. Jadi jangan jadikan alasan ketika lu menyinggung orang dan bilang, ya sorry gue kagak tahu, maaf gitu. Itu sama aja buruknya gitu loh.
Terus yang ke-8 dan selalu dijunjung tinggi sama orang-orang Korea itu adalah cepat. Lu harus bisa langsung menafsirkan sesuatu, lu harus langsung selalu bisa memahami perilaku orang, memahami keinginan orang dengan cepat. Itu intinya dari nunci, makanya Steven tadi pakai istilah ninja ya, Van ya? Ninja ya. Bener nggak sih, Van, jurus-jurus yang gue bilang tadi, penafsiran lu sama nggak sih? Iya, hampir sama. Dan apa ya? Dan yang harus kita lihat lagi ini kayak apa ya? Kan di bukunya Malcolm Gladwell yang Talk with Strangers, kan dia juga membahas kayak seperti ini kan. Kayak kita tuh sebenarnya ketika ketemu seseorang yang asing, misalnya orang di jalan, misalnya orang lain yang beda dari lingkungan pergaulan kita tuh sering kali punya preferensi ataupun stigma-stigma tertentu. Nah, di Nunci ini dia juga bilang kalau itu memang boleh-boleh aja gitu ya. Kayak di Amerika kan terkesan orang dengan orang-orang berkulit gelap lebih langsung lebih alert ya. Dan sering terjadi kasus-kasus yang memicu kerusuhan kemarin itu misalnya. Dan itu tuh dibilang sama Euni tuh ya itu boleh lah, itu normal lah, tapi ada hal yang lebih harus kita tekankan, yaitu kemampuan kita dalam sekejap yang Bang Rane bilang langsung menilai orang tersebut gitu. Is it good or bad untuk kita temui gitu. Dan kalau memang nggak bagus untuk ininya kita, ya cobalah untuk melipir gitu ya. Kasarannya begitu. Gue jadi ingat kayak kata-kata tepat seliro, sing waras ngalah gitu. Iya nggak? Bener nggak, Van? Tapi mungkin nanti kalau kita bandingin dengan prinsip-prinsip yang kita udah tahu, Ran. Misalnya kayak posliro lah atau apa gitu. Sebenarnya menurut lo bedanya apa gitu? Sebentar lagi ya, kita bakal sambung lagi. Oke. Oke, teman-teman, kita masih ada di episode Baca Sama-sama yang bekerja sama dengan Gramedia Pustaka Utama dan juga Gramedia Digital. Dan didukung oleh jaringan Potluck Podcast gitu. Nah, kita masih ngebahas satu buku yang ada di Gramedia Digital juga dan diterbitkan oleh Gramedia Pustaka Utama, yaitu Nunci. Yaitu, apa tadi? Seni membaca. Gue hilang nih kalau pakai itu. Seni membaca pikiran dan perasaan orang lain. Nah, tadi Rade udah ngebagiin gitu ya, mensarikan buku ini jadi 8 jurus gitu. Nah, tadi di awal-awal juga kita udah bilang kayaknya prinsip nih Asia banget gitu. Indonesia udah ada lah, tadi kita nyebut Posliro. Cuman menurut gua kalau ini di mapping ke orang barat gitu ya, dengan budaya barat gimana ya gitu. Kalau gue gitu, makanya tadi gue bilang gimana mengajarkan ke mereka itu gitu. Makanya gue bilang prinsip praktisnya gimana ya kalau orang barat ngasih tahu ini kan susah banget. Itu dia makanya si Yuni Hong ini banyak memberikan contoh-contoh dan kuis-kuis dalam konteks yang lebih mudah dipahami bagi masyarakat barat, terutama banyak di konteks dalam pekerjaan gitu. Bahkan sejak awal bukunya itu sudah ada, dia langsung masuk ke contoh. Dari awal-awal sekali itu dia langsung udah ngasih contoh kasus gitu loh. Misalnya lu karyawan baru, lu datang ke sebuah acara kantor, terus di situ ada orang yang lagi bercanda, semua orang ketawa, tapi menurut lu nggak lucu gitu loh. Apa yang harus lu lakukan gitu loh. Terus si Hyuni mencontohkan misalnya ada yang macam-macam, ada yang ikut ketawa, ada yang bilang nggak lucu bercandaannya, tapi ada juga yang bilang dia dengerin, dia ikut ketawa, tapi habis itu dia samperin tuh orang yang nge-joke, karena dia selalu bilang begini, orang yang ketawa, orang yang nggak lucu, tapi orang lain ketawa, ini pasti orang penting. Nalurinya, nuncinya itu keluar, itu yang selalu dia contohkan gitu. Makanya buat kita orang Indonesia kan biasa aja gitu loh. Kita juga ada diajarin kayak gitu. Tapi jangan lupa di dalam budaya-budaya di Indonesia sendiri beda-beda loh nuncinya dalam tanda kutip. Makanya gue tertarik pengen nanya ke Steven, karena Steven ini orang Ambon kan. Yep. Fen, lu main ke rumahnya Toto, Fen. Iya. Pas jam makan siang lu main ke rumahnya. Oh iya.
Toto sama istrinya udah ada di meja makan. Aduh, berat nih. Terus Toto bilang begini, yuk mari makan. Apa yang lu lakuin, Van? Apa yang bilang apa? Jadi misalnya gini, lu datang ke rumah Toto itu sebenarnya nggak janjian gitu loh. Iya. Yang katakanlah lu mau mengantarkan sesuatu, mau nganterin buku gitu ke Toto gitu. Tapi lu datangnya pas jam makan siang, dan Toto sama istrinya itu udah ada di meja makan. Ya nggak enak dong, lu diusir gitu kan. Akhirnya Toto dan istrinya cuma bisa bilang, mari makan. Lu makan apa enggak, Van? Iya. Ayo, Van, keluarkan nunci lu, Van. Harus bisa berpikir cepat dan ada 2 tindakan yang bisa diambil ya. Kayak Sherlock Holmes gitu untuk analisisnya. Perhatikan keadaan ruangan, makanannya tuh ada berapa portion sih di meja. Tapi kalau misalnya skenario kasusnya kayak gitu, aku akan bilang nggak apa-apa Mas Toto, saya mau balik dulu gitu. Kalau dulu gue dijadiin sama nyokap gue ya malah gitu. Salah satu prerequisite sebelum namu ke orang adalah lihat jamnya. Jangan pernah namu pada saat jam makan. Jadi nggak mungkin itu terjadi di gua gitu. Gua kadang-kadang jam 12 sih nggak mungkin. Ntar aja lah, tunggu gitu. Makanya yang gua tempatkan dalam posisi sebagai tamu adalah Steven. Dan prinsip yang dulu gua diajarkan adalah, terutama kalau lu pengen bertamu ke orang yang lu nggak pengen berlama-lama, jangan juga bertamu di jam makan. Pertama, nggak pernah sopan juga gitu. Setelah makan lu pulang. Itu salah satu prinsip gitu. Jadi kalau lu udah niat emang bertamu ya makan. Jadi misalnya kayak misalnya lebaran gitu ya. Lebaran. Kita tuh bukan dulu nyokap gue tuh udah bilang udah pagi tuh di rumahnya si ini. Jam makan itu pasti di tempatnya yang kita emang bakal lama. Karena nggak mungkin misalnya kita datang jam 11:30. Udah pasti jam 12 pasti makan. Kita nggak mungkin ngobrol cuma setengah jam. Basa-basinya udah lama. Dan setelah makan, misalnya jam 12 makan nih. Anggaplah kita selesai 12:30. Nggak mungkin setelah makan, ya udah ya kita pulang gitu. Nggak mungkin gitu. Kalau dalam budaya nyokap gue dulu nggak mungkin begitu. Kita harus minimal setengah jam lagi. Sangkanya kita emang mau nyari makan gitu. Tapi itu menarik loh. Yuni Hong ini, si penulis buku ini, itu kan menafsirkan ini sebagai ilmu membaca pikiran. Iya, betul. Iya kan? Padahal sebetulnya buat gue itu bukan ilmu membaca pikiran. Itu buat gue adalah lebih kepada lu membaca situasi, bukan pikiran. Karena bagaimanapun lu gak akan bisa membaca pikiran orang kan. Bisa aja lu tiba-tiba Rika itu istrinya Toto bilang ke Steven, Van, mari makan gitu. Steven langsung duduk, oh ya terima kasih gitu. Terus Toto gini, resek nih nasi gue cuma separuh, semur jengkol gue cuma separuh, ikut lagi Steven gitu. Itu kan dalam pikirannya Toto kan, tapi kan lu gak bisa baca itu, Toto cuma nyengir yang lu lihat gitu. Iya, atau nggak mungkin juga kan sebenarnya kita harus bisa baca situasi juga ya. Orang ngomongin itu apa terutama yang, tapi ini mungkin bukan kunci ya, tapi sekedar anekdot aja gitu. Lu pengen pergi ke kantor misalnya, tiba-tiba gue ada di depan jalan gitu ya. Terus Rani mau kemana? Mau ke kantor nih. Wah nggak buru-buru amat, nggak mampir dulu gitu. Tiba-tiba Rani bilang, oh iya mampir dulu deh gitu. Kan nggak mungkin ya. Bahkan di dalam, oh iya Ran ada apa? Nggak tahu kan lu tadi ya nyuruh gue mampir. Nah, iya kan? Dan itu buat orang barat itu eksotik toh. Oke. Orang barat itu selalu bingung ini kenapa Jepang, Asia, Cina itu luar biasa cepat majunya. Gitu loh. Sementara gue nih yang orang barat yang merasa bahwa gue adalah penegak demokrasi, gue adalah orang yang paling beradab di seluruh dunia. Gini-gini aja. Kita selalu membanggakan orang Amerika itu hebat gitu ya. Tapi lu lihat di hampir semua universitas di Amerika, banyak yang ahli matematikanya itu kalau nggak Toto ya orang dari Jepang, dari Cina atau dari dari Korea. Orang gitu. Asia lah, orang Asia gitu lah ya. Jadi itu yang eksotis buat mereka selalu apa sih rahasianya? Nah, Yuni Hong memanfaatkan ini dengan bilang, "Nih, rahasianya adalah nunci." Karena apa orang barat itu dikenal sebagai orang individualis, kagak peduli pada orang lain. Gue sih mikirnya gitu. Tapi tadi gue tertarik gitu ketika lo bilang Steven contoh nuncinya apa gitu. Tapi Van, lo kan besar di Ambon gitu ya. Terus kemudian lo pernah kuliah gitu di Jogja, walaupun Jogja itu boleh dibilang melting pot gitu ya, karena kota pelajar, semua pelajar ada, gue rasa seluruh Indonesia di sana. Sementara budaya Jawanya masih ada gitu. Lo pernah sih nggak merasa dalam 1-2 kasus gitu nunci lu nggak nyambung antara nunci lu di Ambon sama nunci lu di Jogja? Ada nggak sih kasus kayak gitu? Seru nih. Iya. Atau ada mungkin pertanyaan awalnya sebelum lu lari ke pertanyaan Toto,
yang sebenarnya lebih mengarah kepada pertemuan dua budaya kan. Justru sebelum sampai ke situ, mungkin kita bisa, kalau lu masih ingat, lu ada nggak sih padanan dari ilmu nunci ini yang diajarkan oleh orang tua lu di Ambon sana atau di masyarakat sana? Di konteks sana gitu misalnya. Salah satu contohnya tuh kayak gini, pernah kan ada sebuah acara gitu ya, aku disuruh nyebarin undangan gitu. Nah, waktu itu naik motor masuk di gang, terus mau nanya alamat gedung yang saya tuju. Nah, aku nanyanya tuh ini sambil di atas motor, ini ketemu sama ibu-ibu di pinggir jalan. Ya udah, diceramain deh, bla 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 bla. Oh iya, baik bu. Jadi pelajaran yang gue dapet adalah ketika pengen nanya gitu ya, nanya sesuatu, nanya jalan lah. Meskipun kita merasa harus ketemu sama ibu-ibu aja loh di samping jalan gitu ya, atau mungkin ada mas-mas lagi nongkrong gitu, ya udah, aku akan turun dari motor, matiin motornya, jalan ke orang-orang yang lagi nongkrong itu dengan dengan lebih menghargai lah. Kita turun dulu dari motor gitu, nggak langsung ngobrol di atas motor itu, dan nanya kira-kira ini di mana ya Pak, Ibu alamatnya gitu. Jadi ya sopan santunnya itu langsung dicentang gitu, nggak ada sama sekali. Dan ketika seperti nyambung ke pertanyaannya Toto, ketika lo pindah ke Jogja, ada perbenturan nggak? Ada, cuma nggak terlalu signifikan gitu ya. Ya. Karena masih Asia juga ya. Masih Asia gitu loh, karena menurut gue basicnya itu masih ada, basic sopan santun, basic tepa seliroknya itu mungkin walaupun bahasanya berbeda tetap ada dalam budaya Bugis misalnya. Kalau gue tuh selalu diajarin, walaupun gue bukan asli Bugis ya, dalam artian gue tidak lahir di sana walaupun orang tua gue dua-duanya Bugis. Itu salah satu prinsip hidup dalam orang Bugis itu adalah yang disebut sebagai sirina pace. Itu artinya rasa malu itu dijunjung tinggi gitu loh. Dan itu menjadi modal buat lu dalam berinteraksi dengan orang. Cuma masalahnya kemudian sirinya itu yang lebih sering diterjemahkan oleh orang lain sebagai lu bikin gua malu, lu gua bunuh. Oh, oke. Sama dengan budaya carok di Madura gitu loh. Karena memang katanya gitu, nggak boleh dibikin malu. Tapi sebenarnya buat gue sirina pace itu lebih kepada ini gue yang bukan orang asli Bugis ya. Itu buat gue sirina pace itu adalah rasa malu itu menjadi penting, mengajarkan lu untuk humble gitu. Karena pace itu sendiri kan sebenarnya bagaimana lu bisa merasakan penderitaan orang lain. Bagaimana lu bisa menempatkan diri lu pada posisi orang lain. Walaupun itu sebenarnya ada beberapa konsep yang berbeda dari nunci, tapi intinya adalah lu bisa menempatkan diri lu ketika lu berhubungan dengan orang lain, lu menempatkan diri lu pada sisi orang itu, dan lu bisa lebih bisa menghargai, dan hubungan lu itu jadi lebih baik. Sama kayak Steven tadi masuk gang diomelin ibu-ibu kan? Iya. Lu lagi main duduk aja di motor, turun, Van. Iya. Betul juga. Okay, atau kalau gue lewat di gang-gang di Condet tuh, gue nggak boleh main jalanin motor gue harus pelan-pelan dan ngomong misi mas, misi bang gitu. Nonton ya, sambil nonton. Karena buat orang yang barat misalnya, mereka nggak akan bisa nerima konsep itu nih, jalan publik. Gue suka-suka gue dong jalan di sini gitu. Tapi kan sebenarnya bukan soal takut, bukan juga semata soal sopan santun, tetapi bagaimana lu bisa menghargai. Karena misalnya gini, kalau lu ada di gang yang sempit, lu duduk di gang itu lagi main-main gitar, ada orang lewat ngebut, lu juga nggak suka kan? Betul. Buat gue itu penafsirannya seperti itu gitu loh. Itu nuncinya orang Indonesia, itu nuncinya orang Condet, orang Tebet. Iya, oke. Iya sih, menarik juga sebenarnya ngomong nunci ini. Jadi sebenarnya kita tuh udah ada gitu ya prinsip-prinsip kayak gini gitu kan ya. Jadi bagus juga. Menurut lo kalau balik lagi ke bukunya, kalau kita orang Asia, menurut lo kenapa kita harus baca buku ini, Ran? Kenapa kita harus baca buku ini? Gini, Steven nanti mungkin punya pendapat yang lain ya. Tapi menurut gua gini, kita dari tadi nih, dari awal sampai akhir ngatain bahwa bilang bahwa
Ini kan udah ada di budaya kita gitu loh. Iya kan? Jadi seolah-olah nothing new di Nunci. Tetapi ada dua hal. Pertama, si Yuni Hong ini jago banget mengaplikasikan prinsip Nunci itu. Sesuatu prinsip yang bahkan susah untuk kita jelasin. Coba gimana lu sebagai orang Jawa menjelaskan prinsip tepas seliro. Gua rasa itu lu bisa menghabiskan 10 menit sendiri gitu loh untuk menjelaskan gitu kan. Gitu. Itu satu. Yang kedua buat gue, ini ya seperti gue bilang tadi, ini sesuatu yang lebih penting untuk dirasakan gitu. Gitu. Nah, kenapa kemudian tetap masih relevan dengan Indonesia adalah karena memang ada orang yang bisa menuangkan ini dalam sebuah tulisan. Iya, iya. Dan yang kedua, kalau ini lebih ke nyinyir gue. Nyinyir lu kenapa? Sifat nyinyir gue. Gue selalu merasa bahwa kita selalu bilang kita sama-sama orang Asia. Gitu. Dan Yuni menjual buku ini dengan bilang bahwa inilah modal Korea bisa maju. Lah kita yang sudah punya ilmu sama, pemahaman sama, kenapa kita gak maju-maju, kalah maju sama Korea? Kalau gue sih mikirnya gitu. Nggak tahu kalau Steven. Van, kenapa kita harus baca buku ini, Van? Oke, yang pertama tuh kita balik lagi ke halaman 9 ya. Wih, aku pengen. Taruh, mana buku gue? Lanjut, Van. Ditulis di sini, Nunci itu adalah bagian keseharian hidup di Korea. Karena budaya Korea adalah apa yang dikenal sebagai komunikasi konteks tinggi, yang dapat diartikan sebagai sebagian besar komunikasinya tuh berdasarkan bukan pada kata-kata, melainkan pada konteks secara keseluruhan dengan berbagai faktor yang tak terhitung banyaknya. Misalnya bahasa tubuh, mimik, tradisi, siapa yang hadir, dan bahkan kebisuan. Nah, di Korea apa yang tidak dikatakan sama pentingnya dengan setiap patah kata yang terucap. Dan orang yang memperhatikan kata-kata saja akan mendapatkan hanya separuh dari seluruh kisah. Exactly. Di Korea ini bisa diganti di mana saja, di Ambon, di Singapura, di Bangkok, dan kita masih mendapatkan hal yang sama kok ya. Betul. Oke. Gue setuju banget tuh. Dan hebatnya si Yuni Hong ini, dia bisa, ya itu gue bilang tadi, mengaplikasikannya dalam contoh kehidupan. Jadi ketimbang dia banyak berteori, dia menyertakan contoh. Dan kalau lihat pembabakan bukunya ini keren loh. Jadi misalnya dia membahas soal bangsa Korea dan bagaimana mereka bisa maju demikian majunya. Apalagi sekarang kan Korea lagi ngetop kan, film, drama. Terus yang lagi lebih menarik lagi karena nanti si Nunci di bab belakangnya ada Nunci dan hubungan. Buat Steven nih kayaknya nih. Iya tuh, makanya ini. Nunci di tempat kerja. Nunci bagi orang yang gugupan. Nunci tingkat tinggi gitu. Iya, ya. Dan di buku Nunci ini tuh juga dijelasin kalau yang cukup penting tuh kita tuh punya sejenis meditasi atau yang lagi rame-rame dibicarain di banyak tempat tuh kayak mindfulness gitu ya. Mungkin Bang Ani atau Mas Soto bisa menjabarkan lebih lanjut, tapi yang aku lihat nih dia juga mencondongkan praktik-praktik tersebut supaya kita tuh jadi lebih santai, lebih rileks dalam ketemu orang gitu. Itu yang bisa jadi bekal untuk kita sehari-hari. Dan salah satu yang paling penting juga tuh kayak di kasus yang dikasih tahu di buku ini nih Bang Rane, Mas Toto, kayak misalnya ketemu sama mertua ya, misalnya ataupun atasan lah, ketika disuruh pilih menu apa waktu makan siang di resto gitu kan, ternyata kan ada tips and triknya gitu kan, nggak boleh kita yang berfokus pada apa yang pengen kita mau, terus memanfaatkan momen gitu. Misalnya pilih menu yang paling mahal gitu ya. Itu pasti atau enggak, jangan mesen lebih mahal dari yang host pesen gitu kan, misalnya kayak gitu, atau dari orang gitu kan. Gitu. Dan itu kan nggak bisa dipelajari ilmu itu kan. Nggak ada ilmu. Betul. Lu kebayang nggak sih Steven tiba-tiba 10 tahun dari sekarang keluar dengan buku bestseller yang bilang
10 tips makan dengan calon mertua. Siapa tahu Mungkin ya, siapa tahu ya, gara-gara nunci gitu ya. Karena buat gue itu sesuatu yang hanya lu bisa rasakan. Dan satu hal lagi, tadi Steven nyebut soal meditasi kan. Dan di masing-masing budaya kita kan ada meditasi, ada sholat, ada yang zikir, yang intinya kan sebenarnya buat gue justru bisa dirangkum menjadi satu kata yang sangat bagus, dan itu ada dalam bahasa Jawa, yaitu eling. Eling itu kan bukan hanya ingat pada siapa sang pencipta lo, tapi juga ingat bahwa lo ini lu harus sadar diri siapa lu, posisi lu seperti apa. Eling. Orang Korea bilang nunci. Nah, jangan sampai orang akhirnya bilang, "Lih, siapa lu?" Nah. Iya kan? Jangan sampai digituin orang, "Lih, siapa lu?" Udah, siapa lu? Siapa lu? Berani-beraninya gitu kan. Padahal hal yang sama bisa dilakukan oleh orang lain gitu. Ketika orang lain itu ngakukan oke aja, tapi ketika orang lain yang nggak sama, "Dih, siapa lu berani-beraninya kayak gitu kan mungkin ya." Ini satu ilmu nunci yang gue mau ajarin ke Steven nih, Van. Asik, apa tuh? Gue rasa Toto bisa relate banget dengan ini, Van. Suatu saat nanti, kalau lu ngapel ke rumah pacar lo, udah hampir menjelang jam 12 malam, terus dengar suara batuk-batuk di dalam, lu jangan bilang, "Bapak kenapa batuk ya?" Enggak, itu lu disuruh pulang. Iya, jangan tiba-tiba lu masuk gitu terus ngomong, "Om, yuk ikut saya tes swab," gitu, jangan ya. "Om, gatal-gatal nggak Om? Demam tinggi nggak Om?" Gitu. Gatal-gatal, demam tinggi nggak Om? Gitu, jangan gitu. Ya demam tinggi. Itu lu disuruh pulang, Van. Itu lu disuruh pulang. Contoh. Tuh, itu nunci. Jadi itu nunci buat pacaran. Buat pacaran, oke. Nah, ini juga ada ilmu nunci nih dalam hubungan pacaran, terutama nih yang baru pacaran. Apa tuh? Toto lagi-lagi pasti bisa relate. "Mas, kita makan yuk." "Boleh. Makan apa?" "Terserah." Terus akhirnya Toto mengambil keputusan, ya udah kita makan Padang. Sampai dimakan Padang, ceweknya Toto kagak mau makan. "Kenapa? Kok Padang sih? Lalu tadi bilang terserah." Itu punya ilmu, itu perlu ilmu nunci tingkat tinggi untuk bisa memahami itu. Steven langsung diem dia. Langsung diem, kayaknya susah nih caranya gitu ya. Langsung nyatet nih, kayaknya gue perlu catet nih. Kayaknya gue belajar nunci dari Toto aja deh katanya. Oke, jadi itu bahasan kita sudah membahas panjang lebar. Jadi buku yang kita bahas adalah Nunci. Apa tadi? Nunci. Dia lupa lagi judulnya. Iya kan, saking panjangnya kan. Iya, Nunci ini karya dari Euni Hong. Nunci, seni membaca pikiran dan perasaan orang lain, rahasia hidup bahagia dan sukses dari Korea. Tersedia di Gramedia Digital, juga diterbitkan oleh Gramedia Pustaka Utama. Gitu. Yes. Dan sekali lagi cuma mau mengingatkan bahwa episode baca sama-sama ini yang lagi lu dengar ini adalah kerjasama dengan Gramedia Pustaka Utama, Gramedia Digital, dan didukung oleh jaringan Podluck Podcast. Halo Raymond, halo Patty yang menginisiasi. Terus lu juga bisa dengerin episode baca sama-sama lainnya di podcast yang lain. Steven, di mana aja, Ven? Di podcast Main Mata, podcast Buku Kutu, Mari Pada Baca, dan Sahabat Buku. Dan jadi buku-buku yang ada di hashtag baca sama-sama ini semuanya adalah buku-buku dari Gramedia Digital. Dan kalau teman-teman pengen atau mungkin belum pernah nih nyoba baca buku di Gramedia Digital, kita mau kasih kesempatan, kita mau kasih giveaway buku-buku dari Gramedia Digital. Kita mau kasih akses untuk masuk ke Gramedia Digital gitu ya. Caranya gimana? Teman-teman, kita harus menunggu sampai sesi baca sama-sama ini selesai semua di podcast-podcast lain. Jadi dengerin juga di episode podcast yang lain nanti ya. Dan nanti pantengin terus di Instagram kita, karena kita akan umumin di situ gimana caranya mendapatkan giveaway akses ke Gramedia Digital. Supaya bisa baca Nunci juga. Betul. Cakep ya. Jadi harus pantengin Instagram kita @kepo
buku. Nanti kita kasih tahu lah bagaimana caranya dapat kesempatan untuk ngedapetin giveaway access to Gramedia Digital. Tentu aja setelah semua episode baca sama-sama ini semua selesai ya di podcast yang lain juga, teman-teman podcast resensi buku yang lain. Oke gitu. Jadi kita udahan nih kali ini nih ya, episode kali ini kita mau pamit dulu. Sebelum udahan, Steven, program nabung kita Oh iya, program nabung. Betul. Oke, jadi teman-teman para pendengar Kepo Buku, kalian bisa mendukung acara kami ini dengan memberikan donasi seikhlasnya di karyakarsa.com/kepo buku. Nah, di situ kita akan menaruh link di mana teman-teman bisa sign up ataupun langsung aja gitu ya. Atau nabung lewat GoPay, lewat OVO gitu. Dimudahkan sekali kok lewat karyakarsa.com. Ya, jadi sekali lagi karyakarsa.com /kepo buku, main aja ke situ, nanti tahu kok tujuannya apa sih ini celengan Kepo Buku ini. Kita jelasin kok semuanya di situ. Oke, akhirnya episode kali ini kita pamitan dulu sambil nanti kita akan siapin episode berikutnya ya. Dan mungkin kita akan juga siapin hadiah-hadiah lain kalau ada. Dan udah ada sebenarnya kita siapin. Dan udah ada, makanya terus pantengin aja, jangan kemana-mana. Akhirnya kita tutup ya episode kali ini. Saya Herto Teko dari Singapura. Saya Rane dari gue dari mana? Oh, dari Bangkok. Kok? Ya, Steven di Ambon. Terima kasih atas. Nggak kompak. Ini podcaster apa sih? Ini gimana lu kayak di radio gitu dong. Kayak radio dong. Oke, akhirnya kita pamit undur dulu dari episode kali ini. Jangan lupa pantengin episode kita berikutnya. Dan buat yang belum mendengarkan episode kita sebelumnya, tolong juga didengarkan gitu. Akhirnya saya Herto Eko dari Singapura pamit undur. Saya Rane Hafid dari Bangkok. Saya Steven di Ambon. Ciluk, Mbak. Sampai ketemu teman-teman. Bye. Halo.